Yang pertama adalah pengertian dari pengajaran efektif. Pengajaran efektif adalah proses pendidikan yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang menarik, efisien, dan relevan bagi siswa. Terdapat dua kunci utama dalam pengajaran efektif, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang profesional, serta komitmen dan motivasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Anita yang akan mengajar kalian ke depannya di kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu ingin menceritakan salah satu pengalaman Ibu selama mengajar di kelas 1 SD di tempat Ibu bekerja sebelumnya. Ibu memiliki satu orang murid yang memiliki gangguan disleksia. Dia memiliki kesulitan dalam membedakan huruf S dan Z serta B dan D. Bahkan tidak jarang dia salah dalam menulis namanya sendiri. Selain kesulitan dalam membedakan huruf, dia masih mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami kata-kata yang tersusun. Saat itu, ibu memberikan pendampingan dalam pelatihan untuk murid ibu tersebut dengan menggunakan metode multisensorik Gillingham. Contoh dari metode Gillingham yang ibu lakukan adalah memberikan kartu yang berisikan huruf-huruf di mana kartu tersebut memiliki warna yang berbeda-beda untuk memudahkan dia membedakan huruf. Selain itu, ibu juga menggenggam tangannya dan melafalkan huruf untuk membantu dia membedakan huruf B dan D. Misalnya, ibu menggenggam tangan kanannya untuk melafalkan huruf B dan menggenggam tangan kirinya dan melafalkan huruf D. Ibu juga meminta dia berlatih secara mandiri, mulai dengan menulis di udara, dilanjutkan dengan menulis tanpa melihat contoh. Hingga ibu melihat perkembangan yang signifikan pada murid ibu tersebut dalam mengatasi disleksianya. Disleksia yang dialami murid ibu disebabkan adanya kerusakan otak area bentuk kata visual yang menyebabkan perkembangan kognitif terganggu. Murid ibu juga mengalami kesulitan dalam keterampilan fonologi yang menyebabkan masalah dalam pemahaman. Setelah dilakukan pendampingan, ibu merasa bahwa murid mengalami kemajuan yang cukup baik. Kognitif murid mulai berkembang sesuai dengan usianya, seperti dalam teori Piaget, yaitu pada tahap praoperasional, anak dengan usia 4-7 tahun mulai memasuki tahap pemikiran intuitif. Pemikiran intuitif melibatkan pemikiran yang primitif. Anak pada usia ini sangat yakin dengan pengetahuan dan pemahaman mereka. Centration bekerja dengan baik untuk pemusatan perhatian anak dengan mengesampingkan hal lain. Ibu melihat perubahan yang terjadi pada murid. Jika sebelumnya ia merasa takut dan ragu dengan yang ia pikirkan, setelah pendampingan, ia menjadi lebih berani dengan apa yang ia pikirkan. Murid juga menjadi lebih fokus dan tidak mudah terganggu. Kesulitan keterampilan fonologi yang sebelumnya terganggu perlahan mulai teratasi. Murid sudah bisa mengenali huruf-huruf dengan baik dan terbiasa membedakan antara huruf B dan D. Murid juga sudah bisa menyusun kata dengan benar, mulai membaca dengan baik, dan memahami arti dari kata-kata yang tersusun. Perkembangan yang mengalami kemajuan sangat membuat ibu senang dan merasa berhasil dalam mendidik. Nah, selanjutnya ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran efektif. Salah satunya adalah pendekatan aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses belajar melalui diskusi, praktik, dan proyek. Pendekatan ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan kritis. Lalu, kedua, ada pentingnya variasi dalam metode pengajaran. Guru dapat menggunakan kombinasi metode visual, auditori, dan kinestetik untuk memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Contohnya menggunakan video, presentasi, dan aktivitas fisik dalam satu sesi pengajaran. Lalu yang ketiga bisa memberikan umpan balik. Umpan balik yang tepat, waktu dan jelas membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat terus memperbaiki diri. Nah, yang keempat itu, pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan yang mendukung dan menghargai setiap usaha siswa akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Nah, yang terakhir itu,
bisa beradaptasi terhadap kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki keunikan masing-masing, dan guru yang efektif mampu mengenali dan menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa disleksia tidak menjadi penghalang dalam proses pembelajaran. Tentunya harus diiringi oleh penanganan yang tepat serta bimbingan terhadap anak tersebut. Guru perlu memahami kondisi serta mengetahui metode yang tepat dalam penanganan disleksia. Selain itu, seringnya proses latihan dan dukungan yang didapat oleh sang anak juga akan sangat memengaruhi proses perkembangannya. Guru juga dapat membuat kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif agar anak dapat fokus dan tidak mudah terganggu. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pembelajaran efektif akan tercapai dan para siswa akan termotivasi dalam belajar.